Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Indonesia. Saya mahasiswi dari STI STM Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan materi tentang formulir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Nah, sistem informasi akuntansi itu sama dengan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa berisi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Ada contoh formulir, yaitu formulir faktur penjualan. Di dalamnya ada nomor faktur, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Terus ada jenis formulir. Yang pertama ada formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap, tapi isinya sama, contohnya faktur penjualan. Terus yang kedua ada formulir continuous, berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Terus yang ketiga ada formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi langsung tanpa kertas karbon, contohnya tiket pesawat. Terus yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Terus yang kelima ada formulir optikal karakter, dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Terus ada juga manfaat dari formulir. Yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan, yang kedua untuk menjaga aktiva-aktiva atau hutang-hutang perusahaan, yang ketiga untuk memerintahkan suatu kegiatan, yang keempat ada untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana. Ada penggolongan formulir. Penggolongan formulir dibagi jadi dua, ada menurut sumbernya sama menurut tujuannya. Kalau menurut sumbernya ada tiga, yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan, contohnya kartu jam kerja. Yang kedua ada formulir yang dibuat di perusahaan dan untuk dikirim ke luar perusahaan, contohnya faktur penjualan. Terus yang ketiga ada formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya ada faktur pembelian. Sekarang ada menurut tujuannya. Yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kapan sih formulir harus digunakan? Formulir harus digunakan jika ada suatu kejadian yang harus dicatat, jika ada informasi yang harus dicatat berulang kali, dan jika berbagai informasi yang saling berhubungan dan harus disatukan dalam tempat yang sama. Dan terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Di zaman sekarang pasti ada yang namanya formulir elektronik. Nah, manfaat dari formulir elektronik itu, yang pertama ada tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua ada tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat ada tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima ada kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Sekian pemaparan materi tentang formulir dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.